apa ini poin plus dari sekolah global majukan turistik? Ini bisa lebih dijabarkan lebih jelas gitu Pak ya. Poin plusnya apa gitu. Saya tuh bingung ya kalau kalau mau jelaskan poin plusnya global maju katulistiwa tuh saya bingung karena plus semua gitu. Ini serius bukan karena kita serius ini Mas Aldi, Mas Davi. Bukan karena saya kenal baik sama Madam Lili Pulungan, bukan saya kenal baik saya saya tidak punya kepentingan apa-apa di sekolah ini. Ya, sekalian tapi kalau ditanya poin plusnya hampir semua baik itu dari segi fasilitas, baik itu dari proses belajar mengajar, baik itu tentang transformasi dan pendidikan gitu ya. Saya rasa ya kan kita kalau mau ngomong lah ya, tentang pendidikan ya, kalau kita ulik satu-satu gitu. Yang perubahan kurikulum dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Ya tapi sekolah ini tuh punya metode sendiri gitu. Sekolah di sini tuh punya metode sendiri, bukan berarti tidak ikut kurikulum yang diterapkan sama pemerintah, ikut. Tapi di sini itu punya cara sendiri. Tetap mengikuti aturan cara main semuanya. Tapi di sini itu punya cara sendiri. Sehingga saya lihat ini luar biasa gitu. Misalnya lah, ponaan anak teman-teman gitu ya. Ini satu lah. Pagi mereka sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Nanti dari jam 2 mereka lanjut lagi les ini dengan gurunya lagi sampai jam 6. Ini kita ngomong konteks anak SD ya. Nanti malam ya ada ya kegiatan ngaji-ngaji. Ini apa nggak stres ya anak-anak gitu. Full gitu satu hari. Sementara di negara-negara maju kita riset betul, kita cari informasi betul, dan itu sering jadi bahan diskusi kita sama Madam Didi gitu ya. Anak-anak itu belum waktunya untuk belajar, yang adanya mereka stres gitu, yang adanya mereka stres gitu. Saya nggak mau kalau anak-anak saya jam 7 sampai jam 1 mereka sekolah, pulang sekolah mereka istirahat, nanti setengah 4 habis asar mereka ngaji sampai jam 5. Ya sudah. Malam yang ngobrol kita diskusi mau main-main, waktunya tidur. Jadi dan itu ternyata pola yang paling bagus saya rasa. Bukan artinya anak-anak nggak boleh les ini, nggak boleh les itu, oke-oke saja lah gitu. Tapi kan kalau di sekolah udah belajar matematik, nanti habis itu sekolah les matematik lagi sama guru-gurunya. Apa enggak muntah ini anak-anak gitu, belum umurnya juga gitu. Belum umurnya juga. Nah, ini kan bentuk koreksi kita juga terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Kan kita harus pahami juga bahwa di Indonesia ini kan kalau kita ngobrol masalah pendidikan kan kita luar biasa di bawah ya Singapura, Malaysia gitu, kita tuh di bawah loh gitu. Tapi saya andai saja sekolah-sekolah itu punya kesamaan visi gitu ya, punya kesatuan visi, dan minimal bisa belajar dari sekolah-sekolah. Saya nggak bilang sekolah-sekolah yang lain tuh nggak bagus ya maksudnya. Tapi andai saja kalau prinsip-prinsip tentang bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar ini bisa seperti global maju katulistiwa, saya rasa luar biasa. Apalagi sebenarnya sekolah-sekolah negeri kan harusnya punya itu. Ya mereka kan kalau dari segi ini apa ya? Ya gurunya udah digaji gitu ya. Ya sekolahnya juga udah dapat bantuan, udah ada biaya operasional semuanya. Artinya harusnya bisa gitu. Harusnya bisa gitu ya. Tapi ini bukan kita kritik sekolah enggak, tapi saya bilang ya kalau ditanya poin plusnya ya itu. Ya, banyak sekali poin plusnya. Pertama dalam proses belajar mengajarnya, dalam konteks komunikasi antara guru sama ininya ya, sama orang tuanya. Habis itu bagaimana anak-anak itu anak-anak itu dibuat menjadi anak-anak yang percaya diri gitu ya. Dibuat jadi anak-anak yang mandiri. Jadi ya Nazifa itu kalau pialanya Mas di rumah, kalau di rumah satu mungkin kalau dia sendiri ada 50 lah.
Ini bukan tentang ini ya, bukan tentang dia jadi juara saya bangga, enggak gitu. Artinya ya orang tua lah ya senang-senang aja kan kalau anaknya punya prestasi, bukan tentang itu. Tapi yang saya lihat itu ya dia berani untuk tampil gitu. Sehingga kalau ada tantangan, "Kak Jiva ikut olimpiade hari ini di sini." Ya senang. Nggak pernah jadi beban. Kalau Nazifa disuruh apa aja, "Kak Jiva ada speech contest nanti pidato dengan bahasa Inggris," ataupun oh dia enjoy aja. "Kak Jiva nanti ada pidato dengan bahasa Mandarin," ya dia enjoy aja. Berani gitu. Dia nggak pernah harus yang dia "Terus aku gimana sih ya gini-gini." Iya biasalah anak-anak ya, tapi dia nikmatin betul gitu. Nah itulah, secara intelektual dia pintar apa biasa-biasa aja. Kalau Nazifa mah biasa-biasa aja. Secara IQ ya, intellectual quotient saya rasa dia ya oke lah gitu. Tapi secara karakter saya lihat ini anak is oke. Anak itu juga, karena memang di sekolahnya ya mengajarkan tentang jadi kalau poin plusnya susah mau saya jabarkan satu-satu. Hampir semua lini di sini plus kok. Dari segi fasilitas oke, ya kan? Dari segi kualitas guru-gurunya oke, bukan cuma secara IQ tapi penanaman, karakter juga gitu luar biasa. Dari komunikasi antara guru dengan pihak, pihak, orang tua luar biasa gitu. Apalagi ya, eee, iya hampir semuanya oke. Hampir semuanya oke gitu. Hampir semuanya oke, gitu. Ya menyenangkan kalau saya orang tua ya menyenangkan. Nah jadi saya artinya gini, ya kita juga punya kesibukan di rumah. Saya itu kan termasuk, alhamdulillah dikasih kesempatan hari ini bisa membersamai anak-anak. Saya punya anak 4 masih kecil-kecil yang dalam konteks hari ini mereka dalam usia-usia emas lah yang harus kami dampingi gitu. Nah saya sangat ngerasa terbantu gitu. Kan kita nggak punya loh, saya punya kesibukan, yang ngurusin bisnis-bisnis, ngurusin usaha apa semua ya. Ya untungnya memang ibunya ada di rumah gitu ya. Tapi kan nggak mungkin bisa tackle mereka semua gitu. Nah jadi, kalau saya itu sama istri memang kalau kami di rumah itu fokus kepada pembentukan karakternya. Nah intelektualnya, ya kan kami sediakan fasilitas saja. Ya buku-buku apa semua gitu ya. Nah intelektualnya kami serahkan ke sekolah. Di rumah kami sifatnya hanya mengulang saja. "Kak tadi belajar apa di sekolah Kak?" Tapi kita diskusi betul. "Ini ya tentang ini biasanya, belajar bahasa Inggris gitu gini 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 ya." Kita dengar aja, saya juga nggak punya kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata kan gitu artinya. Belajar matematika, nah kalau matematika biasanya bundanya yang handle gitu, di rumah ya gitu kalau ada pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi, kami sangat ngerasa terbantu dan tiba-tiba, gitu. Kok udah bisa ya gitu. Gini, ini contoh yang paling sederhana kalau kita ngomong anak-anak itu kan dari zaman Ziva, Humam lah ya, Ziva, Humam. Ziva itu dia punya memang kemampuan kayak membaca gitu ya, nggak kami ajar, nggak pernah kami tekan juga di rumah gitu. Saya selalu bilang, "Jangan diajarin, belum waktunya, jangan dipaksa-paksa anak belajar baca, ngitung, biarin aja, kan di sekolah juga udah diajarin, pada waktunya nanti juga akan tahu sendiri." Nah cuma cuma kan waktu zamannya Nazifa, istri saya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu karena Nazifa juga kelihatannya enjoy banget, dia dia bahkan sebelum SD dia udah bisa baca, udah kenal angka apa semua karena dia punya interest, punya kesenangan di situ gitu ya, baca-baca apa semua. Nah, itu beda ketika Humam. Humam itu kan anak cowok ini kan ya beda gitu ya. Nah bundanya sempat stres juga ngeliat, "Aduh ya ini Humam udah TKB ini, kok ini kayaknya belum bisa baca, belum bisa kenal huruf apa semua," gitu. Saya bilang sama Bunda, "Bunda, saya sudah berdiskusi berkali-kali dengan Madam Lily tentang ini. Anak itu ndak wajib dia bisa baca saat dia TK, gitu. Nggak wajib dia harus baca, harus diajarin, nggak wajib. Nanti di SD, di TK kan dia diajarkan bukan nggak diajar gitu ya, diberi pengenalan-pengenalan tentang huruf, tentang angka, tapi nggak dipaksain gitu. Ada metode-metode gitu. Tapi kan yang namanya ibu gitu ya, ibu kan pasti, "Aduh ini kayaknya
nanti Humam nih telat nih kayaknya nih. Nah sementara yang seumuran Humam, sepupunya gitu ya, adik sepupunya yang seumuran Humam, itu TK udah bisa baca mereka gini-gini gitu ya. Istri saya kan pasti yang namanya ibu kan pasti ada pembanding-pembanding gitu, tapi ya khawatir gitu, nanti Humam malah nggak bisa baca. Saya bilang, kita buktikan, Humam ini yang saya sepakati dengan Madam Lily dulu, ya seperti ini pendidikan itu. Kita lihat aja nanti. Benar Mas. Begitu Humam itu masuk kelas 1 semua dibaca. Ketemu apa aja dibaca. Gitu. Padahal waktu TKB dia kayak nggak Bang suruh baca ini nggak mau. Belum bisa tuh baca. Antara nggak mau dan nggak bisa gitu. Jadi tapi ketika dia udah masuk kelas 1 baru belajar berapa bulan dia baca itu semua. Dan bahkan sekarang dia senang gitu baca-baca. Tapi memang Humam hobinya yang ngegambar gitu ya. Kalau Jipa memang hobinya baca. Tapi asal ketemu tulisan-tulisan dia baca terus. Dan dia termasuk yang kritis juga. Nah, anak-anak ini kalau terlalu kita paksa, ya anak-anak sepemahaman saya, kalau anak-anak itu terlalu kita paksa, terlalu kita doktrin, harus ikut kemampuan, harus ikut kemauan kita. Kita ini kan udah tua. Kita minta anak kita seekspektasi kita nggak bisa dong. Oh, dia masih umur 6 tahun, 7 tahun. Masa kita udah pengen anak kita sesuai ekspektasi kita, ini kan kitanya yang goblok gitu kan. Jadi nggak bisa kita paksa. Kalau kita paksakan anak-anak itu tidak akan kreatif. Itu yang kita sepakati saya dan Madam Lily itu kan. Maksudnya anak itu kalau dipaksa didoktrin dia tidak akan kreatif. Nah, salah satu kenapa saya senang dengan Global Maju Khatulistiwa. Karena anak-anak dibikin kreatif, anak-anak dibikin mandiri, anak-anak dibikin punya sosok sebagai seorang leadership. Itu yang saya senangnya karena pendidikan karakter di sekolah ini tuh diutamakan. Saya tidak bilang di tempat lain nggak ada ya Mas ya. Mungkin ada dengan cara yang berbeda gitu. Tapi ya khususnya di sini saya merasakan itu. Ya anak-anak tuh ya punya karakter dia gitu. Humam kritis. Beberapa hal udah mulai berani diskusi. Saya sama Nazifa hari ini umurnya masih 11 tahun, September nanti baru 12 tahun gitu ya. September nanti 12 tahun. Tapi kok saya ngadapin Jipa diskusi itu udah kayak ngobrol sama anak 16 tahun gitu, 15 tahun. Karena wawasan dia luas gitu. Dia beberapa informasi dia kuasai. Nah, dan sudah mulai kritis. Sudah mulai berani mengajak kita diskusi untuk dia sudah berani menyampaikan ide dan gagasannya. Gitu. Saya rasa ini hebat gitu. Ya, ini bukan tentang intellectual quotient Mas ya, bukan tentang dia pintar nilainya A semua, matematikanya 100, ininya enggak seperti itu. Tapi ketika saya ngelihat anak saya sudah berani mengeluarkan ide dan gagasannya, sudah berani kritis terhadap sesuatu yang dilihatnya, yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ini kan bukan tentang benar salah gitu, tapi dia sudah berani menyampaikan. Nah, ini saya anggap hebat dan itu tidak terlepas karena memang di sini itu pendidikan yang diutamakan itu ya pendidikan seperti itu. Gitu. Jadi terbaik lah menurut saya kalau Global Maju Khatulistiwa ini karena saya ngikutin dari mulai ya Mas ya, dari sekolahnya masih di ruko gitu ya. Ya dengan segala keterbatasannya kan Global nggak hadir langsung seperti ini. Iya. Mas Davi, Mas Aldi. Jadi Global itu mereka tumbuh itu dan berprosesnya saya ikutin benar. 9 tahun tuh saya ikut terlibat dalam proses itu. Sebagai apa? Sebagai sahabatnya Madam Lily, sebagai sahabatnya Pak Rijal. Ya, tapi itu bukan jadi acuan saya untuk memilih anak saya untuk sekolah di sini. Karena apa? Karena kualitasnya memang bagus. Kita nggak ada urusan gitu ya, kita secara ini kita sahabat, kita dekat karena kami itu dekat karena ya proses komunikasi. Dulunya saya kan nggak inilah sama ya kita sekedar teman diskusi sampai akhirnya kita sering diskusi udah kayak saudara gitu. Jadi bukan karena itu saya menyekolahkan anak-anak di sini, tapi karena memang kualitasnya mumpuni gitu. Kualitas yang ada di sekolah ini tuh sangat mumpuni gitu.
Gitu Mas Aldi, Mas Davi. Di Parija ini termasuk salah satu orang tua murid yang mengikuti lah ya. Oh iya, Dari ya. TK masih Wah, ruko sampai wah udah ya. dari itu, dari rumah Ya, ya, betul, dari rumah. bahkan tanya aja Medem Lili itu ketika Medem Lili itu kan saya dari Medem Lili masih di Tunas Bangsa saya, masih di salah satu sekolah swasta itu. Kita udah sering diskusi di situ gitu. Jadi ketika saya dengar Medem Lili mau bikin sekolah, saya sangat support. Saya sangat support gitu. Jadi ya dulu ya seperti itulah. Nah, jadi sekolah ini sedikit banyak ya apa yang saya harapkan dalam konteks bagaimana kita itu eh, berinovasi dalam pendidikan ya ada di sekolah ini gitu. Nah, kebanggaan saya adalah bisa membersamai sekolah ini gitu. Saya dulu juga terlibat dalam komite-komite itu kan udah keseringan ya. Sekarang udah nggak mau lagi jadi komite, bukan udah puluhan tahun saya jadi komite di sini kan gitu. Gantian gitu. Jadi memang oke. Oke. Mas Davi. Oke, jadi pertanyaan tadi sekaligus menutup talk show kita hari ini. Siap. Nah, sebelum di akhir talk show nih, saya ingin Pak Rizal Hamka ini memberikan sebuah masukan lah buat sekolah ini untuk kedepannya. Masukannya ya, pertama mudah-mudahan Madam Lily dan teman-teman rekan-rekan guru yang ada di Sekolah Global Maju Khatulistiwa maupun semua lah staf apa semua. Pertama saya berharap tetap istiqomah menjalankan sekolah seperti ini. Macam manapun sekolah ini kan sekolah swasta, Mas. Mungkin sebagian orang menganggap ketika sekolah swasta itu berdiri, maka tujuan utamanya adalah profit oriented. Ya. Tapi saya tahu Madam Lily, ya tetap secara kita ini Madam Lily macam manapun ya tetap pengen juga lah ada profit apa semua itu oke lah, manusiawi sekali itu. Tapi saya tahu Madam Lily, impian utamanya tentang sekolah ini adalah bisa memberikan sesuatu yang terbaik, bisa berkontribusi terhadap sistem pendidikan yang ada di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak ataupun di Indonesia. Itu tujuan utama Madam Lily, itu saya tahu betul. Dia bisa berkontribusi gitu ya. Dan semoga Madam Lily dan guru-guru tetap istiqomah di jalan itu. Mudah-mudahan ya, kalau mungkin ini saya kasih bocoran juga ya ke Mas Aldi, ke Mas Davi gitu ya. Sebagai guru-guru di sini mungkin tidak banyak orang yang tahu. Madam Lily itu di sekolah ini tuh banyak loh memberikan beasiswa-beasiswa terhadap anak-anak yang dianggap kurang mampu terutama dari sekitaran wilayah di sini gitu. Nah, artinya mudah-mudahan hal-hal seperti ini, kebermanfaatan seperti ini tetap berlanjut. Harapan saya ya Madam Lily dan rekan-rekan guru semua di sini, Pak Rijal, Madam Lina Pulungan itu juga sehat selalu. Harapan kita semoga dimudahkan dan tetap istiqomah dalam membangun dan berinovasi, berkontribusi dalam sistem pendidikan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Indonesia, dan mudah-mudahan saya anggap ya mudah-mudahan sekolah ini bisa memberi kebermanfaatan bukan cuma terhadap anak-anak ya, anak-anak yang bersekolah di sini itu clear saya rasa pasti punya manfaat, tapi juga terhadap sistem pendidikan baik itu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat maupun di Indonesia, karena saya rasa ini salah satu sekolah yang terbaik gitu. Gitu aja. Jadi stating apa namanya closing statementnya seperti itu. Ini sekolah tetap ini salah satu sekolah yang terbaik, dan harapan saya Madam Lily dan segenap jajaran yang ada di Sekolah Global Maju Khatulistiwa ini tetap istiqomah menjadikan sekolah ini tetap menjaga kualitas yang selama ini sudah baik saja. Oke, baik.
closing statement tadi sekaligus untuk jumpa kita pada hari ini. Terima kasih untuk Siap, sama-sama Mas Aldi, Mas David. Terima kasih juga undangannya untuk ngobrol-ngobrol di sini ya, Iya. menyampaikan ya sesuatu yang mungkin belum pernah saya sampaikan, tapi hal-hal baik tentunya harus kita sampaikan. Hal baik harus kita sampaikan. Gitu. Oke, terima kasih. Siap. Ya, makasih. Ya. Ya, sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Nah,